Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kami hormati narasumber beserta moderator yang akan mengisi acara hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan dan seluruh peserta seminar pada hari ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri acara seminar hari ini. Saya Aira Rahma Afiana selaku MC akan menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga ada penyampaian materi dari narasumber yang akan dibantu oleh moderator. Yang keempat ada kuis yang berhadiah. Yang kelima ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir ada penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita masuk ke rangkaian acara yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bapak Seto Dwiansyah. Kami persilakan. Iya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang pertama, saya hormati narasumber Ibu Diva Zahra, yang saya hormati seluruh panitia, dan yang saya hormati juga seluruh peserta yang hadir dalam acara seminar hari ini. Acara ini sangat baik untuk memberikan kita informasi tentang bahayanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini banyak sekali di Indonesia. Tidak hanya terjadi di media sosial, juga bisa di tempat. Untuk contohnya saja, ini di Sulawesi Tenggara, seorang ABG diperkosa oleh 10 orang, yang dimana salah satu terdapat seorang kepala desa di situ. Dampak dari pelecehan seksual juga sangat bahaya, di mana korban bisa mengalami gangguan di psikologisnya. Semoga dengan adanya seminar ini menyadarkan kita akan bahayanya pelecehan seksual. Cukup itu sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan rangkaian acara yang selanjutnya ada penyampaian materi dari narasumber, yaitu Saudara Diva Zahra Puspitari, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudara Maulidia Salsabila. Kepada Maulidia Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, nama saya Maulidia Salsabila Putri sebagai moderator pada seminar kali ini. Seminar kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan sesi yang kedua ada sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke inti seminar kita, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita. Narasumber kita yaitu Mbak Diva Zahra Puspitasari. Beliau lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Juli 2003. Mbak Diva merupakan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Saat ini beliau aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Pembangunan Jaya periode 2022-2023. Sekaligus menjadi student ambassador UPJ serta bergabung dalam komunitas Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Diva. Ya baik, terima kasih moderator. Nama saya Diva Zahra Puspitasari. Kalian bisa Diva, saya merupakan mahasiswa semester 4, jurusan Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk aja ya, terkait sharing-sharing tentang pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia. Boleh di next?
Nah, sebelumnya aku mau nanya nih kepada para penonton, kira-kira pendapat kalian terkait pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Menurut kalian itu merupakan hal yang sama, namun hanya beda kata, atau merupakan dua hal yang beda kata dan beda makna? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalau misalnya ingin menjawab di chat juga tidak apa-apa. Oke, mungkin langsung aja kali ya, mungkin pada bingung. Boleh di next? Maaf, belum tampil. Oke. Jadi, sebenarnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu merupakan dua hal yang berbeda. Beda kata dan juga beda makna, namun sebenarnya punya inti yang sama ataupun tujuan yang sama, yaitu sama-sama merugikan para korban dan membuat sang pelaku ini menjadi atau bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, di sini aku akan jelasin pertama terkait pelecehan seksual menurut beberapa ahli. Nah, pelecehan seksual itu merupakan tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dengan tujuan menyinggung, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang dengan mengarah ke tujuan ke arah seksual gitu. Nah, bentuk-bentuknya bisa dalam pelecehan lisan, pelecehan dengan simbol yang ke arah seksual, ataupun perilaku yang memang ke arah hal-hal negatif berbau pornografi ataupun seksual. Boleh di next? Nah, ini ada contoh bentuk-bentuk dari pelecehan. Yang pertama seperti menyentuh, meraba, ataupun melirik dan menatap secara langsung bagian intim atau bagian privasi dari seseorang. Yang kedua, lakukan gerakan tubuh yang seolah-olah seperti mengarah ke arah tujuan seksual. Yang ke Lalu ada juga yang menghina, merendahkan, melecehkan, ataupun menyerang alat vital atau alat intim seseorang, alat pribadi seseorang. Terus ada juga berupa komentar, teks, foto, ataupun video yang mengarah ke dalam hal pornografi ataupun ke arah seksual. Boleh di next? Nah, kalau untuk kekerasan seksual bedanya, kekerasan seksual ini adalah bersifat memaksa korban dengan memanipulasi ataupun menguasai sang korban tanpa persetujuan ataupun keinginan si korban untuk melakukan hal tersebut dan tentu saja mengarah ke arah yang negatif ataupun mengarah ke arah seksual. Nah, contoh bentuknya itu seperti pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pemaksaan, ataupun kontak seksual pada anak di bawah umur, penyandang disabilitas, atau saat seseorang itu sedang tidur atau pingsan. Boleh di next? Nah, Komnas Perempuan juga menyebutkan contoh-contoh dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, kalau contoh dari pelecehan seksual itu seperti tindakan yang bernuansa negatif atau seksual yang tentu mengganggu si korban. Yang kedua, pelecehan lisan, pelecehan visual, pelecehan psikologi, maupun pelecehan emosional. Nah, kalau kekerasan seksual itu seperti memaksa baik kontak fisik maupun non-fisik untuk mengarah yang ke arah seksual, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, kehamilan atau aborsi, serta pemaksaan kontrasepsi, dan juga penyiksaan seksual. Boleh di next? Nah, di sini aku ngambil beberapa survei dan juga kasus-kasus terkait pelecehan dan kekerasan seksual dari sumber KRPA dalam program Power to Youth yang didukung oleh Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia. Jadi berdasarkan survei yang mereka lakukan pada tahun 2021, pelecehan itu banyak terjadi di ruang publik, satu dalam jaringan dan yang kedua dalam luar jaringan. Nah, kalau dalam jaringan itu berdasarkan surveinya 78% dari 3.000 responden baik laki-laki maupun perempuan pernah mengalami kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, mereka mengalami kejadian tersebut melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter, aplikasi chat, ataupun aplikasi dating, atau juga saat mereka sedang bermain
permainan video game maupun ruang diskusi virtual. Nah, kalau misalnya di luar jaringan, itu sekitar 2.000 responden pernah mengalami kasus tersebut dan mengalaminya seperti di jalan, di taman, pemukiman atau perumahan, di transportasi umum, di toko ataupun di pusat perbelanjaan atau mall, bahkan di tempat kerja mereka juga mengalami yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, di tahun yang sama terjadi juga di bidang yang beda, yaitu di institusi pendidikan. Sebanyak sekitar 400 responden pernah mengalami kasus tersebut di kampus maupun di sekolah secara offline. Ada juga yang mengalami 50 responden mengalami di kampus atau di sekolah secara online. Dan tersebut 100 responden menyebutkan bahwa guru atau dosen itu bisa sebagai pelaku pelecehan maupun kekerasan. Nah, saya dari Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mereka sempat melakukan survei dari tahun 2020 berdasarkan hasil survei dalam waktu 5 terus hasil tersebut menyebutkan bahwa kasus dan kekerasan seksual di Indonesia itu terjadi dalam institusi pendidikan terutama di universitas. Nah, di tahun 2022 salah satu itu siswi UMY kan oleh aktivis kampus tersebut dan juga di Pondok Pesantren Bandung yang dilecehkan oleh guru pesantren pondok tersebut. Ada juga 11 perempuan yang di Kalimantan Selatan yang dilecehkan oleh agama, dan juga seorang siswi. Selanjutnya pada tahun 2023, terutama pada tahun ini, di sepanjang bulan Januari sampai Februari kemarin, KPAI menerima sekitar 119 pengaduan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak yang terjadi sepanjang bulan Januari dan Februari tahun 2023 kemarin. Boleh di next? Nah, sekarang kita bahas terkait stigma publik ataupun pendapat publik. Gimana sih pendapat mereka terkait dengan banyaknya kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang memang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2015, terutama dari tahun 2015 sampai tahun 2023 sekarang gitu. Memang banyak orang yang sudah mulai sadar dan tentu lebih aware dan peduli terhadap lingkungan sekitar, juga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dan tentunya untuk menjaga keluarga mereka, anak-anak mereka dari bahaya kekerasan maupun pelecehan seksual. Namun banyak juga masyarakat yang masih menyalahkan dan memandang korban pelecehan ataupun kekerasan seksual dengan sebelah mata. Banyak yang berpikir kalau mereka menjadi korban karena mereka berpakaian terbuka, karena mereka suka menggoda, karena mereka tidak bisa menjaga diri ataupun suka dengan foto-foto dengan pakaian seksi sehingga mereka mengalami kejadian pelecehan maupun kekerasan seksual tersebut. Namun banyak juga data-data yang telah dilakukan tentang adanya pendapat ataupun stigma dari masyarakat. Seperti data yang saya ambil, jadi ada data yang menyebutkan bahwa 18% dari korban pelecehan maupun kekerasan seksual itu sebenarnya menggunakan rok dan celana panjang, bukan mengenakan pakaian seksi. Ada juga yang mengenakan 16% mengenakan baju lengan panjang, 17% mengenakan hijab, 14% menggunakan seragam sekolah, dan 14% lainnya menggunakan baju longgar. Nah, bahkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia atau MAPI, Universitas Indonesia UI, mereka juga sempat melakukan penelitian dan membuahkan hasil bahwa banyak korban dari pelecehan dan kekerasan seksual itu rata-rata berpakaian tertutup, dan bahkan laki-laki serta anak di bawah umur, anak kecil yang memang belum mengerti apa-apa, itu juga bisa menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual. Seperti itu. Next.
Nah, mungkin itu aja sharing-sharing dari aku terkait kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Selanjutnya aku serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Diva yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya atau bisa juga lewat kolom chat. Iya, Berliana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, eh, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya pelecehan maupun kekerasan seksual? Cukup dari saya, terima kasih. Oke, mungkin langsung bisa dijawab oleh Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Oke, terima kasih Beliana atas pertanyaannya. Mungkin akan aku langsung jawab. Bagaimana sih cara menghindari ataupun mengatasi biar kita tidak terkena kekerasan ataupun pelecehan seksual? Nah, terutama kita nih sebagai seorang perempuan yang memang rata-rata sering menjadi korban. Dan rata-rata juga pelaku itu sebagai yaitu laki-laki. Nah, kita sebagai perempuan, pertama, tentu saja kita harus lebih siaga ataupun lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, mau baik itu tentang orangnya ataupun keadaan lingkungan itu, agar bisa menghindari dari hal-hal terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Selain itu, kita juga harus peka terhadap lingkungan kita, apakah lingkungan tersebut aman atau memang tidak aman untuk kita. Gitu. Apalagi kan kayak misalnya contohnya saat kita pulang malam-malam nih dari berangkat kerja ataupun saat kuliah, itu kita harus lebih waspada terhadap lingkungan kita karena bisa saja ada penjahat ataupun seseorang yang ingin melukai kita gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa membawa barang-barang yang memang mudah dibawa dan juga berguna saat kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya seperti menyiapkan merica ataupun minyak wangi yang bisa kita semprotkan sewaktu-waktu saat ada seseorang yang mau menyerang kita. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan atau menyiapkan alat-alat kecil seperti mungkin alat setrum atau benda-benda yang memang bisa melawan pelaku tersebut kalau misalnya mereka mau menyerang kita. Kita juga bisa bersiaga dengan mengetahui nomor polisi ataupun nomor-nomor orang-orang sekitar yang kita bisa minta bantu pertolongan secepatnya jikalau kita mengalami kejadian tidak mengenakan tersebut. Tuh. Terus sebenarnya saya juga tidak membenarkan ya, apalagi maksudnya tidak menyalahkan juga kepada wanita yang memang berpakaian seksi. Itu bukan salah satu cara untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual. Namun yang perlu di-highlight itu yaitu pada para pelaku ataupun pada para laki-laki yang memang berpikiran untuk memuaskan nafsu mereka dan tidak bisa menjaga pandangannya, terutama kepada para wanita, seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Diva dan Kak Berliana yang telah bertanya dan telah menjawab. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan dua hal yang berbeda. Pelecehan seksual bentuknya itu seperti menyentuh, meraba tanpa izin, foto atau gerakan tubuh yang berbau seksual dan lain-lain. Sedangkan kekerasan seksual ini bersifat memaksa si korban, bentuknya seperti memperkosa, penganiayaan seksual, dan pemaksaan kontak seksual di bawah umur.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu rangkaian acara sebelumnya dan terima kasih narasumber telah memberikan materi yang dapat dijadikan pembelajaran ke depannya. Untuk masuk ke rangkaian acara selanjutnya, ada kuis berhadiah yang akan dipandu oleh Saudara Lutfi Desio Ma'ruf. Kepada Saudara Lutfi Desio Ma'ruf, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Desio Ma'ruf. Di sini saya akan memandu jalannya kuis berhadiah pada kegiatan seminar hari ini. Di sini saya akan melemparkan 2 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaannya terdapat hadiah uang tunai sebesar Rp100.000. Persyaratan kuis kali ini, audiens diharapkan menghidupkan kamera, lalu jika ingin menjawab, silakan reaction, angkat tangan. Sebelum saya tunjuk, dilarang berbicara atau menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja mulai pada pertanyaan pertama. On cam terlebih dahulu, supaya terlihat. Pertanyaan pertama. Pakaian merupakan faktor utama kamu jadi korban pelecehan seksual. Benar atau salah? Jika benar, sebutkan alasannya, dan jika salah, sebutkan alasannya. Saudara Teguh, silakan menjawab. Saya mau coba jawab. Menurut saya jawabannya salah karena bisa aja korban pelecehan seksual itu dengan pakaian yang tertutup juga, nggak harus selalu pakaian terbuka. Oke, benar sekali jawaban dari Saudara Teguh. Jadi pada materi seminar tadi dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) ditemukan bahwa orang yang menjadi korban justru kebanyakan dalam kondisi pakaian tidak terbuka alias tertutup. Terima kasih dan selamat kepada Saudara Teguh telah mendapatkan hadiah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Disimak baik-baik pertanyaannya. Apa yang dapat dialami anak jika kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi pada dirinya? A. Anak menjadi bahagia. B. Anak mendapatkan luka fisik, merasa tertekan, dan memiliki gangguan emosional. Lebih sehat. Bisa saya ulangi jawabannya dan pertanyaannya? Apa yang dapat dialami anak jika kekerasan seksual terjadi pada dirinya? A. Anak menjadi bahagia. B. Anak mendapatkan luka fisik, merasa tertekan, dan memiliki gangguan emosional. C. Anak. Oke, Saudara Teguh lagi yang ingin menjawab, dipersilakan. Ya, saya mau jawab lagi. Jawabannya menurut saya yang B. Anak itu akan dapat luka fisik, mental, dan sebagainya tadi yang disebutkan kuis. Terima kasih. Tepat sekali jawaban dari Saudara Teguh, yaitu anak mendapatkan luka fisik, merasa tertekan, dan memiliki gangguan emosional jika mengalami kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada dirinya. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Diharapkan untuk mengambil hadiah dengan menghubungi panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Saudara Lutfi Desio Ma'ruf telah memandu kegiatan kuis berhadiah. Rangkaian acara selanjutnya ada sesi foto bersama untuk seluruh peserta seminar. Diharapkan untuk menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan kameranya? Oke.
Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita dapat jadikan pembelajaran yang berharga ke depannya. Saya, Aira Rahmafiana, selaku MC, pamit undur diri. Tidak ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.